Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh percaya kepada Tuhan. Itu hanya karena anugerah Tuhan. Kami orang berdosa yang seharusnya kami tidak layak menghampiri Engkau. Bahkan kami tidak ingin menghampiri Engkau. Tapi Engkau sangat mengasihi setiap kami, Engkau memilih setiap kami. Inilah kami yang ada di tempat ini untuk semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kami. Ketika kami akan belajar dari bagian firman Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh percaya. Ini adalah waktu di mana kami akan mendengarkan firman-Mu yang harus kami pegang dan menuntun jalan kami. Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh mengerti bagian firman Tuhan ini dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Yesaya 9 ayat yang pertama. Yesaya 9 ayat yang pertama. Kita baca dari Yesaya 8 ayat 23 terlebih dahulu. Yesaya 8 ayat 23, kemudian Yesaya 9 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Demikian firman Tuhan. Hari ini kita memasuki masa Advent yang pertama. Kita akan belajar tentang pengharapan. Kita berikan judul Harapan bagi Segala Bangsa, Yesaya 9 ayat yang pertama. Saudara, waktu saya coba pikirkan satu realita hidup, saya pas dapat satu gambar. Gambar itu adalah gambar Snoopy. Saya sampai ngecek bacanya apa gitu ya, Snoopy lah. Kalau logat Surabaya Snoopy gitu ya. Saya tahu ya bentuk anjing kartun itu ya. Yang menarik ternyata Snoopy ini tuh suka nulis. Makanya sadar nggak ada berkali-kali gambar dia duduk sambil di depan mesin ketik gitu ya. Kalau saudara sadar dia duduk di atas kandang rumah-rumahan itu, terus dia duduk ada mesin ketik di depannya. Ternyata dia itu suka menulis, dan yang menarik novelnya itu nggak jadi-jadi gitu. Ya, makanya kan sampai diganggui terus sama temennya, kapan novelmu itu jadi, kok nggak jadi-jadi gitu ya. Soalnya yang menarik ketika kita lihat dari komik ini, dia selalu menuliskan kata yang sama di pembukaan novelnya. Kata itu adalah it was a dark and stormy night gitu ya. Saudara bayangkan ya, cerita itu dimulai dengan tulisan malam yang gelap dan ada badai gitu ya. Wah, rasanya itu kan kayak dia mau nulis kisah horor atau kisah apa kan gitu ya. Saudara, akhirnya di satu komik ada kisahnya Lucy berkata kepada dia, itu cara yang mengerikan untuk memulai sebuah cerita. Itu akan sangat hambar dan itu salah gitu ya. Cerita yang baik dimulai dengan once upon a time gitu ya, pada suatu hari biasanya kan gitu ya saudara ya. Jadi dia bilang sekarang kamu harus ganti supaya novelmu ini bisa menjadi novel yang bagus dan menjadi lebih baik gitu ya. Oke, nah Snoopy ngikuti nasihat itu, kira-kira dia nulis apa saudara? Once upon a time, it was a dark and stormy night gitu ya. Jadi sama aja saudara, jadi dia nulis pada suatu hari di malam yang gelap dan ada badai. Suram ya hidupnya dia itu saudara. Saya juga bayangkan kok ada ya nulis selalu dalam suasana nuansa suram itu gitu ya. Saudara, kadang kalau kita coba merenungkan kehidupan gitu ya, mungkin kadang kita juga merasa hidup itu ya suram, hidup itu dalam keadaan yang mengerikan, hidup itu di dalam kegelapan. Mungkin tema ini menjadi tidak mudah berbicara terang dan gelap, karena ruangan ini terang gitu ya. Lampunya terang sekali ya, saya lama nggak kesini, sekarang lihat wow, wajah kita kelihatan, apalagi wajah saya pasti kelihatan sangat cerah gitu ya. Terang, kita bayangkan ini gelap gitu ya. Pasti dalam suasana yang berbeda gitu ya. Saya ingat pernah ngobrol sama seorang ibu, jadi seorang ayah gitu ya. Dia bilang, bagus ya dekornya Natal gereja, tapi ada yang kurang. Mbok ya sekali-sekali kambing asli biar baunya kerasa gitu ya. Wah, kenapa ay kok usulnya gitu? Ya mosok bagus-bagus terus gitu ya. Dulu kayaknya di Alsat hampir bawa kambing, tapi waktu itu rapat nggak disetujui kayaknya gitu ya. Jadi ada yang bilang dikasih pampers saja biar nggak buang kotoran di gereja gitu ya. Ya kenyataannya nggak seindah yang kita lihat, seindah yang mungkin bisa kita bayangkan. Karena itu saya mau membuat
khotbah ini agak suram dikit gitu ya. Kita bayangkan yang jelek-jelek gitu ya. Sambil kita merenungkan ternyata lilin ini punya arti, menjadi sebuah pengharapan yang sangat jelas di dalam hidup kita. Saudara kalau lihat keadaan Yesaya, keadaannya suram, Yesaya 8 ayat 22, dan akan melihat ke bumi yang sesungguhnya hanya kesesakan, kegelapan, kesuraman yang mengimpit dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Saat itu mereka di dalam keadaan yang gelap, di dalam keadaan yang suram, di dalam keadaan yang mengerikan. Bagian ini ditulis sekitar tahun 732 sebelum Masehi. Setelah itu mereka akan dihancurkan oleh Asyur. Tapi sebelumnya, saat itu ada banyak perang yang terjadi di sekitar mereka. Bangsa Asyur sangat berkuasa, bahkan mereka sangat kejam. Di dalam perang mereka pokoknya bumi hangus gitu ya. Semua dihancurkan, semua dibunuh, semua dimatikan. Dan mereka akhirnya semua takut dengan Asyur ini. Karena itu dikatakan bangsa-bangsa lain itu takut. Apalagi mereka dalam kondisinya itu, di ayat ini tuh kayak sebentar lagi Asyur itu akan menyerang gitu ya. Masa di mana mereka itu akan menantikan kengerian yang akan segera datang. Entah malam ini, entah besok. Makanya kalau dikatakan juga seperti keadaannya itu seperti malam yang sangat panjang yang tidak berhenti gitu ya. Kayak bayangannya kalau kita enak tuh kan tidurnya nyenyak kan gitu ya. Saudara pernah susah tidur gitu ya. Karena membayangkan besok kalau aku bangun masalah itu sudah nunggu lagi. Kalau mau tidur juga masih mikir masalah hari itu. Rasanya hari itu sangat panjang gitu ya. Dan kita pun tidak bisa merasakan ketenangan karena seolah-olah ancaman ini akan segera datang lagi. Besok ada masalah apa lagi? Besok akan menemui apa lagi? Saudara mereka di dalam keadaan yang mengerikan. Kenapa? Saat itu masalah politik, masalah militer, konfliknya cukup seru gitu ya. Jadi ceritanya Asyur ini kuat, kemudian ada Aram. Kalau kita lihat di Yesaya 7 ayat yang pertama, dalam zaman Ahaz bin Yotam jadi raja Yahudanya Ahaz, Resin raja Aram, dan Pekah raja Israel. Mereka itu mengajak berkoalisi, bergabung gitu ya. Tapi Ahaz ini nggak mau, dia nggak mau bergabung. Makanya Israel dan Aram malah bergabung nyerang Yehuda gitu ya. Lah Yehuda ini kan merasa, waduh aku kok dikeroyok. Dia minta tolong ke Asyur yang lebih kuat gitu ya. Jadi dia minta tolong kepada Asyur supaya mereka bisa menjadi lebih kuat. Akhirnya memang Asyur itu membantu Yehuda. Saudara kalau lihat di sini aja wajar kan. Di dalam kelemahan kita, di dalam ketakutan kita, bukankah kita seringkali minta kekuatan kepada orang yang lebih kuat dari kita kan? Tapi pertanyaannya apakah itu menyelesaikan masalah? Apakah betul kita meminta perlindungan kepada orang yang kita rasa lebih kuat dari kita? Saudara ternyata yang terjadi tidak seperti itu. Tuhan membuatnya menjadi berbeda. Apa yang mereka anggap baik ternyata bukan itu yang Tuhan mau. Saudara kalau kita lihat ketika mereka merasa kemenangan itu akan mereka dapatkan, justru Asyur itu berbalik menyerang mereka. Dan saudara kalau kita lihat kondisi ini saudara, bukankah di dalam kengerian bagaimana mereka saat ini merasa kayak kapanpun Asyur bisa mengambil mereka dan akhirnya mereka memang kalah. Tapi saudara di bagian yang menarik di Yesaya 8 ayat 8 dikatakan akan menutup seantero negerimu ya Immanuel. Di situ ada kata Immanuel, Allah beserta dengan kita. Beserta dengan siapa? Dengan Asyur atau Yehuda ini saudara. Di bagian ini Tuhan mengingatkan, seharusnya kamu datang kepada Tuhan di dalam kondisimu yang sulit. Di dalam kelemahanmu kamu datang kepada Tuhan, tapi kamu tidak datang kepada Tuhan, malah mengandalkan Asyur. Saudara zaman itu mereka bukan hanya terjadi kegelapan politik, tapi juga kegelapan spiritual. Mereka mencari bimbingan dari orang mati, mencari jawaban kehidupan dari arwah, dikatakan di pasal 8 ini. Saudara waktu saya baca ini ya, saya tuh langsung ingat, ini kalau lihat ayat 19 Yesaya 8, apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit gitu ya. Mereka justru minta bantuan kepada arwah itu. Saya nggak tahu ya zaman sekarang ini mungkin masih relate nggak sama hidup saudara gitu ya. Tapi tahun 90-an ya, saya pernah saudara melakukan yang ditulis di sini. Waktu saya persiapan ini saya tuh kayak, wih ngeri ya. Dan saya masuk orang yang di dalam kegelapan gitu zaman itu ya. Waktu SMA kan saya di Jawa Tengah ya, di
Dan saya itu bingung mau kuliah di mana, ceritanya gitu ya. Mau kuliah jurusan apa tuh sempat bingung. Akhirnya ya singkat cerita, keluarga kami ya Kristennya masih Kristen-Kristenan. Datang aja ke orang pinter, wes keren saya. Saya SMA itu tanya kuliah mana bukan ke psikolog untuk dites bakat minat, tapi ke tahu kira-kira di mana saudara? Kuburan gitu. Betulan ini kisah nyata ini. Ke satu pemakaman, lah itu ada kayak juru kuncinya. Saya duduk di depan kuburannya itu saudara. Bawa Ayu itu terus tunggu aja nanti dia gerak kemana. Wah, saya kan percaya aja kan masih polos-polos gitu ya. Saya pegang betulan saudara. Dan ternyata itu belok ke kanan. Kira-kira kemana saudara? Saya kan di Jawa Tengah kan. Kalau sini Jawa Barat, ke sini ke Jawa Timur. Nah, akhirnya saya kuliah di mana saudara? Surabaya. Berarti saya di Surabaya karena arwah itu kan. Enggak ya saudara, bukan ya. Tapi saya kadang mikir ya lucu juga ya. Tapi saat itu loh jujur saudara, ngeri ya. Saya rada percaya saudara. Wah berarti harus kuliah di Surabaya ini. Kata itu tadi gerak sendiri kok. Saya sampai hari ini tuh mikir, kok ada ya saya melakukan itu gitu ya. Tapi itulah realita orang yang di dalam kegelapan. Kadang di segala pertanyaan kehidupan kita butuh jawaban dan mungkin kita tidak cari Tuhan kan. Kita nggak sadar seharusnya kita itu datang kepada Allah Immanuel itu, tapi kita justru datang kepada hal-hal yang lain. Saudara, apakah itu menyelesaikan masalah kita? Kalau kita coba renungkan hidup kita sekarang, pernah nggak kita mengalami malam-malam yang gelap, yang tadi ada badai itu, yang merasakan kayak malapetaka kapanpun bisa tiba, yang merasakan kegelapan, merasakan kengerian, yang merasakan, wah hidup itu sepertinya nggak enak gitu ya. Pengen tidur, besok kerja lagi, ketemu masalah lagi, kan gitu ya. Besok lihat keluargaku lagi, ingat banyak tagihan belum dibayar. Mungkin banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Saudara, kadang itu sangat melelahkan saudara. Dan kadang itu kayak nggak ada habisnya, kayak nggak ada solusinya gitu ya. Menggambarkan kegelapan susah, menggambarkan kengerian ternyata nggak gampang ya saudara. Saya ingat satu contoh lagi saudara. Berapa hari lalu itu saya ke dokter gigi gitu ya. Ada yang ngeri ke dokter gigi saudara. Apa ada yang kalau ke dokter gigi bahagia? Asli ke dokter gigi mau dicabut, mau ditambal, mau dibor kan nggak ada kan. Saya yakin semua takut. Dulu saya paling senang ke dokter gigi daripada ke tukang cukur rambut, makanya gondrong saudara. Nggak, itu rahasianya ya. Kemarin saya ke dokter gigi, belum diapa-apain wajah saya kesakitan. Loh kan bingung kan. Ternyata saya tuh baru ingat ya, berapa kali ini ke dokter gigi masuk tuh sudah sakit. Aneh kan. Masuk tuh sudah, saya tuh kayak panik, kayak ketakutan. Akhirnya itu saya baru mikir kenapa ya. Jadi ya waktu pandemi ini 2 tahun lalu, saya tuh ada satu gigi yang bermasalah dan ada perawatan akar gitu ya. Kalau dokter gigi bilang itu level sakitnya paling sakit gitu ya. Lah saya sudah ngalami yang itu kan. Sejak itu lihat dokter gigi itu gigi saya sakit gitu ya. Lihat ruangan itu tuh sudah sakit. Masuk tuh kayak mungkin kalau detak jantung saya diukur tuh sudah kayak wah pasti cepat sekali gitu ya. Sampai dia baru nyenggol aja. Loh sakit ya? Enggak. Dalam hati itu kayak pengen lari, pengen kabur gitu ya. Saya apa ya, merasakan itu loh, gitu aja tuh ngeri gitu ya. Saya nggak tahu saudara punya kengerian apa. Bahkan kayak merasa kayak ini betul-betul aku nggak ada harapan lagi dan itu terus teringat ada di sana. Saudara, kenapa kengerian ini menjadi apa ya, masalah? Padahal dokter giginya nggak salah tadi kan. Karena seringkali saudara, kalau lihat bagian ini ada yang menarik saudara. Dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Saudara, mereka di dalam kengerian ini nggak sendirian. Mereka itu jalan di sana, diulang lagi, ngeri lagi. Bahkan kalau kita lihat di ayat 21, mereka akan lalu lalang di negeri itu melarat dan lapar. Apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi. Saudara, di dalam kengerian itu, mereka muter terus, mereka ada di situ, mereka lalu lalang, mereka terus bergerak dan gerakan yang dilakukan tanpa harapan itu, saudara. Saudara, ini loh dunia kita. Yang kengerian itu terus berulang tanpa kita memikirkan ada solusi apa.
Bagaimana aku harus menghadapinya? Yang jadi masalah ketika kita ada di sana. Kita nggak sadar kok kalau itu kengerian. Saudara. Kita nggak sadar kalau itu masalah. Kita akan terus berjalan di dalam kegelapan itu dan kita terus berjalan di sana. Bahkan yang mereka lakukan itu apa? Kalau dikatakan ada kerusakan dan kejahatan. Jahat itu kan pasti kepada orang lain kan. Jahat itu pasti ada pihak yang dirugikan. Saudara, mereka tinggal di dalam kondisi itu. Bahkan dikatakan mereka itu mengutuk raja, mengutuk Allah. Mereka marah dengan keadaan mereka. Mereka ada di dalam kegelapan. Ayat 17, dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub, aku hendak mengharapkan Dia. Saudara, mereka adalah orang-orang yang tanpa pengharapan. Bahkan dikatakan Tuhan menyembunyikan wajahnya kepada mereka. Karena kehidupan mereka di dalam kegelapan yang mereka jauh dari Tuhan. Ayat 23 dikatakan Zebulun tanah Naftali itu sudah direndahkan. Mereka ada di dalam posisi yang hancur. Saudara, keadaan yang sama di Efesus 2 ayat 12. Ketika orang jauh dari Tuhan. Ketika mereka tidak punya pengharapan. Ketika mereka tidak tahu tentang kasih Tuhan. Dikatakan di Efesus 2 dan 2 ayat 12. Mereka adalah tanpa pengharapan dan tanpa Allah. Saudara, di tengah menjalani kehidupan di dunia ini, mungkin ada banyak penderitaan yang kita lihat. Tapi apakah kita sudah bisa merasa ini bukan tempat yang benar? Aku butuh terang itu. Saudara, ada satu kisah, Ernie Pyle ini seorang kayak wartawan, kontributor di waktu Perang Dunia Kedua. World War II ya. Jadi dia melihat banyak penderitaan, banyak kematian. Satu kali dia sangat putus asa karena dia melihat peperangan itu. Akhirnya dia nulis surat kepada temannya. Jadi memang dia banyak nulis, kadang dikirim ke teman-temannya. Akhirnya setelah dia mati pun temannya itu buat museum tentang dia gitu ya. Mengingat setiap karyanya dia. Dia menulis kepada temannya seperti ini. Saya berharap kamu dapat menyinari cahaya ke arah saya. Tuhan tahu aku telah kehabisan cahaya. Saudara, di dalam ketakutannya itu dia sampai nulis kepada temannya. Tolong tunjukkan sinar itu, tolong sinari jalanku. Aku sekarang sudah di dalam kegelapan dan aku sudah kehabisan cahaya itu. Akhirnya dia mati tertembak di Jepang ketika di perang itu. Dia dikenang tapi dia mati di dalam kengerian itu kan. Saudara, apakah saat ini kita juga di dalam kengerian yang sama? Di mana kita betul-betul mungkin mulai merasakan aku butuh cahaya itu. Aku butuh terang itu. Aku butuh bisa lepas dari kengerian ini. Aku butuh bisa menemukan jalan itu. Saudara, kalau coba bayangkan dunia lalu lalang gitu ya. Kita di sini orang banyak kan. Nanti keluar lalu lalang, kita pulang mungkin saudara jalan-jalan ke mall juga ada yang lalu lalang, mulai banyak orang di mana-mana kan. Tapi saudara, pernahkah kita memikirkan ketika orang berjalan apa yang ada di dalam hati mereka? Kemana langkah mereka itu akan tertuju? Mereka akan menjalani hidupnya untuk apa? Mereka akan memperjuangkan apa? Saudara, mungkin kadang kita merasa semua baik-baik saja. Contoh saudara, saya yakin semua orang kalau ditanya hidupmu untuk apa? Ya aku untuk mendapatkan uang gitu ya. Saudara, ketika kita berkata aku masih miskin, aku pengen kaya, kita kerja keras kan, sampai jadi kaya gitu ya. Pertanyaannya waktu sudah jadi kaya, apakah semua orang kaya itu sudah merasa cukup saudara? Yang ada orang kaya akan bekerja lebih keras lagi untuk apa saudara? Menjadi lebih kaya lagi, betul kan? Sudah menjadi lebih kaya, akan bekerja lebih keras lagi untuk apa? Ya untuk jauh lebih kaya lagi. Akhirnya ketika tujuannya ingin kaya melakukan segala cara. Akhirnya kena masalah jadi miskin lagi, betul kan saudara? Dia akan berbuat apa? Berjuang lagi untuk kaya lagi kan. Saudara lihat ya, kadang di dunia ini bukankah terjadi seperti itu saudara?
Kita terus berputar-putar di dalam kengerian itu. Pernahkah kita mulai berpikir, bukan itu yang aku kejar. Aku membutuhkan rasa cukup di dalam Tuhan. Tapi gak gampang kan itu, saudara. Belum lagi ketika kita mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari orang-orang di sekitar kita. Mungkin saat ini di tempat pekerjaan, di lingkungan kita tuh sering dibully, merasa lemah, gak sehebat orang lain, kita insecure dan sebagainya. Ketika mendapat perlakuan tidak menyenangkan, orang yang dibully biasanya kan bilang gini, tidak boleh ada orang yang dibully kayak aku gitu ya. Tapi kadang gak sedikit juga orang yang dulunya dibully malah membuli orang lain juga kan. Anak yang dipukul ayahnya kadang nanti juga mukul anaknya kan. Itu sesuatu yang sering kali terjadi. Dan anaknya nanti melakukan hal yang sama lagi kan. Pernahkah dia berpikir, bukan ini yang seharusnya. Seharusnya ada kasih, seharusnya aku bisa menyelesaikan masalah ini dengan mau mengampuni. Saudara, ini dunia dan jangan-jangan kita menikmati ada di dalamnya. Kita berjalan di dalam kegelapan. Kita lalu lalang di dalam dunia yang gelap ini. Tapi saudara, bersyukur kabar baiknya. Mereka telah melihat terang yang besar. Terang yang besar ini menjadi jawaban. Di ayat yang kelima dari Yesaya 9, seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Bayi yang lahir inilah terang besar itu. Ayat yang kedua, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka bersukacita di hadapanmu. Tadi kan Tuhan memalingkan wajahnya. Sekarang terang itu datang kepada mereka. Tuhan datang kepada mereka memberikan sorak-sorai dan sukacita. Sudah satu kutipan yang menarik, kalau saya terjemahkan, jawaban bagi dunia yang ada di dalam teror, di dalam kengerian, adalah seorang anak itu. Kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada Asyur dan semua pemimpin negara yang lain. Tapi datang sebagai anak kecil itu. Orang-orang yang membuli, yang membuat teror itu menyombongkan dirinya sepanjang sejarah. Tapi jawabannya bukan menjadi lebih besar lagi, lebih kuat, menjadi pembuli yang lebih kuat. Tapi jawabannya adalah Yesus. Sudah satu kalimat yang luar biasa yang dituliskan oleh Ray Ortlund. Dia mengatakan jawabannya bukan menjadi pembuli yang lebih besar. Jawabannya bukan mengumpulkan kekuasaan yang lebih besar. Tadi Yehuda kan mau membuat kekuasaan lebih besar kan. Israel dan Aram bergabung, oke aku bergabung dengan Asyur lebih kuat lagi kan. Itu masalahnya. Justru masalah yang kita hadapi bukan diselesaikan dengan mengumpulkan kekuatan yang lebih besar. Tapi Tuhan tunjukkan hal yang luar biasa. Terang itu datang di dalam anak itu yang lahir di hari Natal. Yang kita nantikan di masa Advent ini. Jawabannya adalah Yesus. Jawaban dari teror, dari kegelapan, dari kengerian yang ada di dunia ini adalah Yesus. Sangat berbeda dengan yang ada di dunia ini kan. Makanya ketika mereka mencari kekuatan dari Asyur dikatakan tadi, Tuhan gak izinkan. Ingatlah Immanuel itu. Ingatlah Tuhan bagaimana kamu harus mencari kekuatan kepada Tuhan. Saudara, ayat ini pun menarik. Kenapa? Ayat ini ditulis tensinya itu past tense gitu ya, jadi lampau. Padahal ini berbicara tentang masa yang akan datang. Saudara, ketika ini dituliskan, ini berbicara tentang apa yang Tuhan sudah rancangkan dan akan dinubuatkan melalui para nabi. Saudara, satu kisah yang luar biasa. Satu ayat ini betul-betul memberikan pengharapan. Dan akhirnya ini jelas ketika kita merayakan Natal bukan berarti lalu terang itu siapa? Terang itu didapatkan di mana? Matius 4 ayat 12 sampai 17. Ayat 13, ia meninggalkan Nazaret, diam di Kapernaum di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Kenapa Yesus memulai pelayanannya dan dia ada di Kapernaum? Karena di sanalah daerah Zebulon dan Naftali. Kalau saudara lihat di Yesaya 9 tadi, mereka direndahkan. Disinilah mereka ditinggikan. Disinilah kegelapan itu sudah dikalahkan oleh terang itu.
supaya genap firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Matius 4:15, tanah Sebulan dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Saudara, terang itu sudah ada. Saudara, kenapa sih orang ada di dalam kegelapan? Bukankah itu kuasa dosa, saudara? Ketika orang tinggal di dalam dosa, orang hanya mengikuti keinginannya sendiri, dan itu yang dikejar sampai tidak pernah merasa cukup. Karena itu saudara, ketika terang itu datang, mereka sadar bahwa ini adalah kegelapan yang harus mereka tinggalkan. Aku membutuhkan terang itu, aku membutuhkan lepas dari ikatan dosa ini. Karena itu saudara, pesan Yesus sangat jelas saudara di Matius 4:17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saudara, terang itu membuat kita boleh melihat kebenaran. Terang itu boleh membuat kita tidak tinggal di dalam dosa dan kegelapan itu. Tapi kita boleh datang kepada Tuhan. Saudara, pesan ini pun menjadi sangat jelas ketika Yesus mengatakan tentang dirinya. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara, sudah mulai kelihatan ya, apa yang Tuhan rancangkan lewat terang itu. Ketika mereka berjalan di dalam kegelapan, di sini jelas, tidak akan berjalan dalam kegelapan, karena dia akan mempunyai terang hidup. Dia akan tahu kemana dia akan melangkah. Dia tahu ada pengharapan yang menantikan di depan sana. Dia bukan tinggal di dalam kegelapan justru marah kepada Tuhan, menyalahkan keadaan. Tapi dia mau datang kepada Tuhan. Saudara, inilah kita yang sudah melihat terang besar itu. Efesus 5:8, kamu adalah terang. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Kalau tadi Tuhan memalingkan wajahnya, Efesus 2:13, Tuhan tidak lagi menyembunyikan wajahnya. Kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kita sekarang boleh dekat dan Tuhan tidak memalingkan wajahnya dari kita. Bahkan saudara, kalau kita lihat Yohanes 1 ayat 9-12. Terang itu datang bahkan ketika kita tidak mengenal terang itu. Ketika terang itu datang ke dunia, saudara, terang itu kan dari luar kan, betul ya. Kegelapan, kalau ruang ini kita gelapi, ada terang, berarti kan dari lampu itu kan saudara. Nggak bisa gelap itu tiba-tiba jadi terang kan saudara. Dapat ya saudara penjelasan yang dari bagian ini. Terang itu dari luar. Ketika kita terus di dalam kegelapan, kita nggak akan pernah sadar kalau itu gelap sebelum terang itu bercahaya dan membukakan mata kita. Ternyata aku di dalam kegelapan selama ini. Kalau kita terus tinggal di dalam kegelapan, mungkin kita menikmatinya, saudara. Apakah saudara sudah merasakan terang itu, saudara? Apakah saudara sudah bisa melihat terang itu, inisiatif Tuhan itu ada di dalam hidupku? Coba ingat pengalaman pertobatan kita kapan saudara menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Mungkin kalau, aku susah ingatnya. Kapan sih saudara pertama kali rindu ke gereja? Ingin berdoa, ingin memuji Tuhan. Dulu saya bersyukur ya, proses Tuhan dalam hidup saya itu awalnya bukan karena KKR. Kalau ditanya, bukan karena satu hari khusus gitu ya. Waktu SMA tuh, ya karena kenakalan anak remaja, saya juga ada di sekolah yang satu kelas orang Kristen itu cuma saya satu orang gitu ya. Jadi sangat tidak terbiasa untuk kehidupan yang rohani gitu ya selama SMA. Kenakalan anak remaja dilakukan, entah kenapa tiba-tiba itu saya pengen beli renungan harian. Ini saya nggak pernah mikir loh saudara. Tahu-tahu saya ke toko buku dan beli renungan harian sambil saya tuh lihat nih buku apa sih. Ini betulan saya tuh sampai hari ini saya mikir kok bisa beli ya. Di rumah saya tidak pernah melihat ada renungan harian. Yang ada kan tadi ke kuburan itu kan, cari jalan itu kan ya saudara. Betul, dulu rumah kami kalau ada barang hilang, ya manggil orang, pakai beras, dilihat ada wajahnya siapa, gitu-gitulah saudara. Tiba-tiba saya cari renungan harian. Siapa yang beliin, siapa yang nyuruh gitu ya.
Tahu-tahu saya nyetel lagu rohani di rumah. Saya ingat lagu rohani pertama di rumah saya itu saya nyetel, saudara. Tiba-tiba saya meninggalkan Metallica dulu, yang gitu ya, saudara kalau tahu sejaman sama saya gitu ya. Guns N' Roses, Bon Jovi, wah kasetnya gitu-gitu semua, saudara. Tahu-tahu nyetel lagu rohani. Zaman itu konser live-nya Masa Penuaian, kalau saudara tahu, berarti seumuran saya gitu ya. Tahu-tahu jadi rohani gitu ya. Saya kadang mikir, kok bisa ya? Itu masih bertahap. Akhirnya saya tuh pengen mulai harus kuliah kan. Tadi kan bingung kan. Akhirnya satu cara memutuskan kuliah tuh, kenapa saya kuliah di Surabaya akhirnya, sebelum sekolah teologi ya. Saya masuk teknik industri, karena saya mau nakal di Surabaya. Itu betulan jadi ide saya gitu ya. Semua keluarga saya di Jakarta. Saya sudah ambil formulir di Trisakti, wah teknik industrinya bagus gitu ya. Apa mau di Parahyangan, Bandung, itu nggak keterima, kalau itu sudah tes gitu ya. Yang di Jakarta emang nggak daftar. Waktu saya nego-nego lagi, saya mulai mikir, kayaknya kok enak di Surabaya. Maksud saya mulai bilang, kalau di Surabaya gimana? Saya bilang ke orang tua saya, loh kenapa? Lebih murah, loh, alasan saya lebih murah. Karena biaya kuliahnya kan separuhnya Jakarta waktu itu. Tapi ada ide lain. Wah kalau murah kan saya minta dibeliin sepeda motor gitu ya. Supaya bebas, bisa kemana-mana. Kalau di Jakarta yang pasti koko saya itu naik Metro Mini, naik angkot kemana-mana, dengar ceritanya dia ditodong gitu, hidupnya tuh kayak gitu terus gitu ya. Kok nggak enak ya? Enak di Surabaya bebas. Lalu saya cari kos. Menariknya begitu masuk di kos itu, siang tidur semua, kalau malam pergi semua gitu ya. Malam berisik kosnya. Ternyata teman kos saya itu kalau malam entah di mana gitu ya. Wah seru ini kosnya. Seru kan ya saudara ya? Tuhan baik ya. Berangkat ke Petra, saya ingat pakai baju putih-putih, rambutnya waktu itu 321 cukurannya gitu ya. Tahu gak sih 321, 3 cm, 2 cm, 1 cm, dukur betulan sama panitianya gitu ya. Saya mulai ospek. Ospek dimulai dengan ibadah pembukaan. Disitulah pendeta Beni Solihin, dosen saat itu berdiri di sana gitu ya. Hari ini berkhotbah, temanya aku bukan telur busuk gitu ya. Wah saudara, saya bertobat di sana saudara. Di ibadah ospek yang orang lain mungkin gak akan bertobat gitu ya. Pernah gak sih saudara bertobat di ibadah ospek gitu ya? Gak terpikir kan saudara? Buat saya itu inisiatif Tuhan. Hari itu saya betul-betul disadarkan, iya saya busuk. Saya gak mau busuk lagi gitu ya. Masih cukup kayak aduh aku busuk, saya mau pulangnya tuh gitu saudara. Terus besoknya masuk di kelompok-kelompok gitu ya. Saya gak ingat siapa yang mimpin kelompok itu. Dia kasih satu gambar, batu nisan gambarnya saudara. Tuliskan di situ orang akan menulis apa di batu nisanmu gitu ya. Saudara kalau dapat kertas itu saudara akan nulis apa sih? Di sini telah meninggal orang baik gitu ya. Di sini telah meninggal orang yang sudah berjasa untuk gereja Elion mungkin gitu ya saudara. Yang ada di pikiran saya apa saudara? Bukan tulisannya saudara. Kalau saya mati aja pada yang sadar gitu ya. Tuh saya tuh sampai mikir, jangan-jangan saya mati di kos itu gak ada yang ngerti gitu ya. Malah saya mikir lagi mungkin mama papa saya seneng gitu ya. Anak yang dablek ini sudah tidak ada lagi di dalam hidupnya mengganggu gitu ya. Saya mulai mikir lagi tentang kehidupan. Besoknya ikut acara lagi. Pembicaranya bacakan Yesaya 43 ayat 4. Karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Dapat lagi ayat itu saudara. Itu tahun 97 saudara. Hari ini berarti 25 tahun pertobatan saya saudara. Ulang tahun perak gitu ya. Mungkin kita boleh adakan pesta, enggak ya saudara? Enggak usah. Saya cuma lihat setiap bagian dari perjalanan kehidupan saya. Sampai hari ini saya berdiri di sini betul-betul itu inisiatif Tuhan. Yang terus menerangi jalan saya. Bahkan ketika saya menikmati jalan saya sendiri, Tuhan berikan terang itu. Ketika saya merasa bukan ini jalannya, Tuhan pun berikan hal yang berbeda. Waktu kuliah itu saya betul-betul merasakan cara Tuhan yang luar biasa. Cerita singkat lagi, akhirnya saya melayani Tuhan. Itu juga inisiatif Tuhan, saudara. Saya pengurus di pelayanan mahasiswa di Petra. Asal mulanya kenapa? Waktu itu pelayanan mahasiswa itu UKM. Kita wajib daftar.
bela diri, naik gunung, UKM foto, ya salah satunya UKM kerohanian gitu ya. Saya keliling sebagai anak kos, yang gratis itu cuma UKM kerohanian, saudara. Ya saya ke situ kan, dapat Alkitab gratis lagi, Alkitab Gideon yang warna biru itu loh, saudara. Alkitab gratis, nggak bayar, wah langsung cepet saya daftar. Nggak lama saya pengurusnya itu, saudara, tahun depannya gitu ya. Saya aktif di satu gereja di Surabaya, di Kutisari. Saya datang, dia mengadakan ibadah penyambutan untuk mahasiswa Petra yang baru. Undangan itu kata panitianya 500-an. Yang datang 4, saudara. Saya orang keempat dan saya nggak diundang, yang 3 diundang. Saya nemu undangan itu di kosnya teman gitu ya. Hari pertama datang, kenapa saya tertarik ke gereja itu, saudara? Konsumsinya burger, saudara. Saya ingat betul menunya. Saya habis 4. Saya mikir, ini gereja ramah anak kos gitu ya. Akhirnya saya memutuskan beribadah di situ. Berapa tahun kemudian saya ketua pemuda di situ, saudara. Dan apa sih mulainya bukan kayak saya dulu pelayanan di gereja ini, enggak, wah enak ya burger ya, saya pulang gitu ya. Besok datang lagi ya, lo ada makan lagi enggak? Saya betul tanya itu, saudara. Akhirnya saya kos di dekat gereja. Karena ibu-ibu tahu saya membutuhkan makan gitu ya. Ini ada acara, ada konsumsinya masih sisa, saya berangkat ke gereja. Wah paling cepat saya, saudara. Betul, saya dipelihara, anak kos dipelihara oleh ibu-ibu gitu ya. Bukan oleh negara gitu ya. Tapi saudara, lihat kan? Oke, saya nggak cerita lanjut lagi. Nggak selesai khotbahnya. Tapi saudara betul, saya cuma merasakan itu kan kayak ide apa sih? Burger gratis, nggak bayar. Tapi Tuhan proses saya sampai hari ini, dan saya yakin saudara, dalam hidup saudara pun Tuhan sudah memberikan anugerah itu. Saya yakin terang itu sudah ada di dalam hidup saudara. Sekarang kita mau peka, nggak berjalan di dalam terang itu, saudara. Di dalam pengharapan itu. Saudara, kadang ini tidak mudah untuk bisa kita terapkan dalam hidup kita, saudara. Kenapa sih, saudara? Bagian ini pun memberikan satu hal realitanya, saudara. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudara, dikatakan di situ keadaannya kan mengerikan, saudara. Mereka diam di negeri kekelaman. Kata kekelaman ini sama yang dipakai di Mazmur 23, saudara. Shadow of death, saudara. Dan ini mereka tinggal di lembah kekelaman itu, saudara. In the land of the shadow of death. Kegelapan yang sangat mengerikan. Dan mereka masih harus tinggal di sana kan. Tapi saudara lihat ya apa yang membedakan. Ada terang itu kan. Saudara, ketika kita melihat hidup kita pun, kita masih sama tinggal di dunia yang gelap ini. Kita belum pergi dari dunia ini. Tapi kita tidak berputar di kegelapan itu. Kita masih ada di dunia ini. Tapi kita hidup di dalam terang. Kita berjalan kepada terang itu. Selalu ada sorak-sorak dan sukacita di dalam hidup kita. Meskipun kegelapan itu masih ada, saudara. Saya nggak akan bilang, wah setelah Natal, Advent hidup saya akan lebih tenang. Enggak. Tahun depan katanya resesi kan, saudara. Katanya gelap, pas kan sesuai tema kita kan, saudara. Tahun 2023 kan gelap gitu ya. Tapi saudara, inilah kita sekarang. Ketika kita lihat lagi itu ada pengharapan di dalam Tuhan. Saudara, kegelapan yang paling mengerikan, Tuhan sudah mengalahkannya. Kalau saudara lihat ketika Yesus mati di kayu salib. Matius 27:45 mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Saudara lihat kegelapan yang begitu mengerikan yang ada di dunia. Sampai ketika Yesus mati itulah realita dunia yang gelap yang menyalibkan Yesus. Tapi saudara lihat setelah Yesus bangkit, ada kehidupan itu. Ada terang itu. 1 Petrus 2:9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, Tuhan sudah memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, apakah kita sudah memiliki pengharapan itu?
Terang itu sudah mengalahkan kegelapan, itulah pengharapan kita. Ada kemenangan di dalam Kristus. Saudara, ketika berbicara kemenangan ini, saudara, seberapa sih kita itu antusias, saudara? Orang yang menang itu kan orang yang antusias kan, saudara, betul ya? Ada nggak sih pemenang yang sedih gitu ya? Saudara pernah nggak sih mungkin menang lomba, tahu-tahu sedih gitu ya? Aduh, kok aku menang sih, temanku nggak menang, ya bisa, saudara. Tapi tetap setelah teman kita pergi, kita senang lagi kan, betul ya, saudara ya? Ada yang nonton Piala Dunia, saudara? Yang agak ngantuk berarti kemarin nonton gitu ya. Untung tadi malam pertandingannya nggak terlalu bagus-bagus gitu ya. Tapi selama berapa minggu akan ada godaan gitu ya untuk ibadah dan kerja. Saya kemarin ngikuti yang minggu ini lumayan sering nonton gitu ya. Meskipun versi HP karena ada anak kecil gitu ya, versi HP. Saudara, ada dua kemenangan yang membuat bangga orang Asia, saudara, minggu ini, betul ya? Kalau saudara ngikuti ya. Arab Saudi menang lawan Argentina, kemudian Jepang menang lawan Jerman gitu ya. Sama-sama 2-1. Sama-sama gol pertamanya Argentina dan Jerman dari penalti gitu ya. Makanya ada yang bilang kalau penalti mending ditolak gitu ya daripada kalah gitu ya. Kira-kira gitu ya, saudara. Langsung berita-beritanya apa? Ada harapan. Wah, tahun ini Asia jadi juara. Loh, betul ya, saudara, lihat ya. Orang kalau menang itu tuh jadi berpengharapan kan. Yang menang tuh sampai bilang, wah sebagai orang Asia kita harus bangga. Wah beritanya di mana-mana, saudara. Hari ini belum lihat berita sih. Kemarin kan kalah, saudara ya. Arab kemarin kalah 2-0 gitu ya. Saudara, kemenangan sepak bola aja bisa membuat orang itu bahagia, orang antusias. Bahkan boleh, wah mungkin kalau jagoan kita menang, kita menjalani hari-hari sekarang tuh dengan penuh sukacita kan, saudara, betul ya. Wah lihat ke depan ada pengharapan akan jadi juara. Saudara, semoga ya di dalam hidup kita itu kita punya satu sukacita antusias yang seperti itu ya, saudara. Ada kemenangan, ada hal yang besar yang sudah aku dapatkan dan aku punya pengharapan itu. Bahkan ini kemenangan yang pasti. Tadi kemenangan yang tidak pasti aja dia sudah merasa kayak Asia akan berjaya, Asia akan gini. Paling ya sebentar kalah semua gitu nih ya. Ada yang bilang ini tahunnya Asia, ada yang bilang nggak mungkin gitu ya. Tapi Tuhan kan nggak seperti itu, saudara. Kita nggak salah berharap kita sudah mendapatkan kemenangan itu. Saudara, saya nggak tahu hidup saudara hari ini gitu ya. Zamannya Yesaya, zamannya Yesus ada di dalam kegelapan itu kan, saudara. Zamannya Yesus mereka juga ada di dalam kegelapan politik. Saat itu mereka dijajah oleh Romawi, kita tahu itu. Keadaan spiritual bangsa itu juga tidak baik. Kita tahu orang Farisi, ahli Taurat itu seperti apa. Bangsa itu juga punya masalah. Saudara, mungkin kalau lihat zaman ini juga kegelapan masih harus kita rasakan, saudara. Mungkin saudara saat ini ada dari kita yang putus asa, saudara. Ketika lihat keadaan politik atau di dalam bisnis kita ada koalisi-koalisi untuk mencari keuntungan, untuk menjatuhkan kita. Bukankah itu mungkin harus saudara alami? Saudara, di dalam kehidupan spiritual di zaman ini, saudara. Berapa kali saya ketemu anak SD, anak SMP yang bilang, saya agnostik, saya ateis. Saudara pernah dengar nggak sih, saudara? Betul, dia bilang gitu. Saya sampai pernah anak SD itu saya tanya, kamu kok tahu agnostik dari mana gitu? Ya tahu lah, malah dimarahi gitu ya. Kayak kita nggak ngerti dunia mereka. Kemarin saya ngasih tugas agama, saya sekarang mengajar agama gitu ya. Tugasnya itu mewawancarai orang yang beragama lain. Dulu ya orang kalau disuruh tugas ya sudah dibuat aja kan. Agamanya ini, wawancara yang ini kan. Tahu-tahu dia datang ke saya. Pak, saya ateis pak, saya wawancara agama apa gitu ya. Oke, kalau ateis, ya semua agama ya boleh kan, kamu ateis kan. Jadi semua lain gitu ya. Terus ada yang bilang, Pak teman saya ateis, boleh saya wawancara enggak? Enggak boleh, itu enggak beragama gitu ya. Yang diwawancarai yang punya agama gitu ya. Nah kalau enggak hasilnya kan nanti aneh kan. Semua saya tidak percaya kan gitu kan. Ada lagi yang bilang, saya agnostik, berarti saya masuk agama apa Pak? Loh, saudara, itu kalimat yang sekarang mungkin biasa kok, berani dinyatakan oleh mereka, saudara. Mungkin mereka lakukan itu karena melihat kondisi gereja, kondisi agama. Bagaimana mereka membutuhkan orang-orang yang boleh menjadi teladan tapi mereka enggak temukan, saudara. Bagaimana mungkin mereka butuh satu terang itu tapi mereka enggak temukan, saudara.
Saudara, inilah realita hidup kita, saudara. Belum lagi bencana alam, belum lagi peperangan, belum lagi pandemi yang seolah tidak berhenti, saudara. Kadang kita berputar di kesulitan kita, saudara. Tapi hari ini kembali saya ingatkan, ada Kristus yang menerangi hati kita. Kita ada di dunia yang sama, tapi kita punya terang itu dan berjalan di dalam terang. Saudara, sebagai penutup, setelah punya anak, saya banyak ilustrasi tentang anak saya, saudara, lumayan ya. Jadi kalau punya anak itu lumayan untuk mengkhotbah, saudara. Anak saya umurnya 13 bulan. Saya mulai banyak cari lagu gitu ya. Jadi kalau lihat Spotify saya listnya lagu anak-anak semua, saudara. Mulai ngerti Cocomelon, Pororo, Uwa gitu ya, saudara ya. Saya mulai setel. Kemarin nyari lagu buat menidurkan dia, nggak sengaja keklik lagunya itu, Christina Perri, You Are My Sunshine gitu ya. Sebenarnya lagu lama ya, saudara ya. Kalau saudara tahu lagu itu, dia nulis menunjukkan betapa sayangnya dia kepada anaknya Carmela gitu ya. Sampai dia buat satu album isinya lagu-lagu untuk Carmela gitu ya, anaknya Christina Perri ini, saudara. Lagu ini sudah dinyanyikan oleh 350 penyanyi sejak tahun 40, saudara. Dipercaya pada zaman Perang Dunia Kedua, prajurit yang jauh dari keluarga mereka tuh nyanyikan lagu ini untuk mengenang orang-orang yang mereka cintai, saudara. Saudara kalau tahu lagunya, saya terjemahkan aja ya, saudara pasti tahu lagunya aslinya ya. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know dear how much I love you. Please don't take my sunshine away. Kaulah sinar mentariku satu-satunya. Engkau membahagiakanku di saat langit kelabu. Kau tak akan pernah tahu betapa besar cintaku padamu. Kumohon jangan ambil sinar mentariku. Lalu bagian selanjutnya, kemarin malam saat aku tidur, aku bermimpi mendekapmu. Saat aku terjaga, aku bingung. Aku pegang kepalaku dan menangis. Ternyata waktu dia bangun, gak ada orang yang dia kasih. Makanya diulang lagi, kamu jangan hilang, kamu menjadi terang dalam hidupku. Wah, saudara, bayangkan ya, saya dengar lagu ini sambil lihat anak saya. Wah, rasanya kan kayak, wah, terangnya betul ya, saudara. Kalau yang punya anak lihat terang itu kan kayak, banyak dia bilang kan, wah pulang kerja capek lihat anak, tambah capek, saya gak akan ngajak mainan ya, nggak pulang kayak, aduh saya betul lihat. Tapi saya mulai berpikir ya waktu saya merenungkan ini, terang, saya ingat lagu itu, saya lihat anak saya lihat dia betul-betul buat hidup saya itu bahagia, saudara. Tadi pagi saya bangun 4:30, saudara. Kalau mau pelayanan saya biasakan bangun pagi supaya tetap bisa ngopi, enggak, saudara. Saya berdoa dulu, saya coba baca ayat ini lagi lalu ngopi gitu ya. Ternyata dia sudah bangun 4:30 ikut saya bangun, saudara. Saya mulai minum kopi, makan roti, dia ngeliati, saudara. Aduh mau dikasih kopi kok masih kecil kan, saudara ya. Saya cuma lihat tunjukkan kopinya. Roti mulai dimakan, tangannya mulai maju, saya kasih roti, saudara. Wah selesai, setelah segera tidur saya bisa mulai siap-siap mau berangkat gitu ya. Malah tangannya diangkat, minta gendong saya gitu ya. Oke tak gendong sebentar. Tahu-tahu tangannya nunjuk pintu, saudara. Waduh mulai ini. Nunjuk pintu kamar, minta keluar. Sudah di luar, nunjuk pintu depan, saudara. Oh, mulai pintar, saudara. Sampai di depan minta jalan-jalan, saudara. Jadi bayangkan tadi jam 5 pagi saya gendong anak keliling kompleks, saudara. Di hari Minggu gitu ya. Segera mau khotbah saya masih bawa anak saya gitu ya. Pulang, semoga dia tidur gitu ya. Untung tadi saya berangkat dia tertidur gitu ya. Ditanya seneng. Saya bayangkan mungkin ya. Dia juga menganggap saya sebagai yang penting mungkin ya, karena dia belum bisa jawab kan. Saudara bisa tanya kalau dia sudah gede gitu ya. Apakah papamu itu menjadi sunshine-mu gitu ya? Enggak, menjadi terang. Mungkin. Buktinya tadi dia mau ikut saya kan gitu kan. Buktinya dia minta saya gendong kan. Tapi saudara, saya mulai diingatkan satu realitas, saudara. Apakah saya akan selalu ada untuk dia? Apakah dia akan selalu ada untuk saya? Saya enggak pernah tahu, saudara. Betul kan? Saya sangat mengasihi dia memberikan semangat buat saya, tapi betulkah saya akan selalu mendapatkan semangat itu dari dia? Bahkan apakah saya juga selalu ada untuk dia, selalu bisa menggendong dia, selalu bisa melindungi dia? Tentu ketika yang terbatas, yang lemah, gak bisa jadi sumber pengharapan kita kan.
Tapi saudara, kita punya Tuhan yang menjadi sumber pengharapan saya, pengharapan anak saya, pengharapan saudara-saudara yang ada di sini, pengharapan anak-anak saudara. Datanglah kepada Kristus, sang terang sejati itu. Dia yang selalu ada dalam segala keadaan. Terang yang tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan itu. Terang yang akan selalu menyinari hati kita. Membuat kita ada di dalam sukacita, ada di dalam pengharapan. Saudara, apakah hal ini yang boleh kita rasakan? Saudara, sebagai penutup, Snoopy yang tadi, saudara ya, dia akhirnya disuruh nulis kisah Natal, saudara. Kira-kira dia nulis apa, saudara, di kisah Natalnya? Dia nulis gini, saudara. It was a dark and stormy Christmas night, gitu ya. Dia nulisnya masih gitu lagi, saudara ya. Malam Natal yang gelap dan ada badai. Enggak, hari ini saya simpulkan, saya bantu Snoopy nulis gitu ya. Di malam yang gelap dan ada badai, terang Kristus datang dan mengalahkan kegelapan. Meredakan badai, memberikan pengharapan dan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pengharapan yang kami miliki. Kami bersyukur di tengah badai kehidupan kami. Kami tidak sendiri. Di tengah keberdosaan kami, di tengah kami yang ada di dalam kegelapan, bahkan kami menikmati ada di sana. Terang itu sudah datang, Tuhan sudah berinisiatif untuk menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Untuk membuat kami sadar bahwa kami ada di dalam kegelapan dan kami harus meninggalkan kegelapan ini. Kami harus menjadi anak-anak terang. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami tahu saat ini kami terus ada di dalam terang itu. Kami terus berjalan di dalam terang itu. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan terang ini dan terang ini sudah mengalahkan kegelapan. Mampukan kami untuk terus berjalan di dalam terang itu. Kami perlu anugerah-Mu. Kami perlu Roh Kudus menuntun setiap kami. Kami bersyukur di masa Advent ini kami diingatkan bahwa ada terang itu. Dan kami tidak lagi terus tinggal di dalam kegelapan. Itulah pengharapan kami. Itulah yang akan membuat kami boleh menjalani hari-hari ke depan dengan penuh percaya. Tuhan sang sumber terang itu akan terus menuntun setiap kami. Akan terus menyertai kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.